السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم جلاله الكثير نواله، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة معلنة باللسان ومصدقة بالجنان والأركان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي تعين على الأمة تصديقه وقبوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من في منهجه سار من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله ذي الجلال والإكرام. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah yang sangat agung keagungannya, yang sangat banyak pemberiannya, dihamparkan pada sekalian makhluk ciptaannya. Tiada Tuhan selain Allah, dan sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian dari dua kalimat syahadat dengan lisan kita ucapkan, dengan hati dan panca indera kita buktikan, dengan ketakwaan kepada Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya adalah sebaik-baik bekal untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ketahuilah inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan, dan di dalam 12 bulan terdapat 4 bulan mulia pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bulan mulia itu adalah bulan yang kita berada di dalamnya, akhir dari Dzulqa'dah dan akan memasuki bulan Dzulhijjah yang akan datang. Ibadallah, adalah mausim min mawasimil arbah, musim yang penuh dengan keuntungan, banyak lipat ganda pahala dibagikan bagi orang yang mukmin dan berakal, akan mengambil bagian yang sempurna dari amal saleh di hari-hari mulia yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam
al-amal salih fihinna ahab ila Allah min ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita beramal saleh di dalamnya melebihi hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, lebih baik dari jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah. Bahkan beramal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada jihad di jalan Allah sekalipun. Illa rajulun, kecuali jika ada seseorang kharaja bimali wa nafsihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali jika ada orang keluar untuk berjihad dengan harta dan nyawanya dan dia tidak kembali pulang karena mati syahid di jalan Allah. Yang seperti ini lebih baik dari amal saleh 10 Dzulhijjah. Tapi jika ia berjihad masih bisa pulang, masih selamat, masih hidup artinya, maka amal saleh yang dilakukan di 10 Dzulhijjah lebih baik dari jihad sekalipun. Aktsiru fihi at-tasbih wat takbir wat tahlil. Perbanyak di dalamnya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan di dalam syariat kita, fuqaha ahli fikih dari ulama kita mensyariatkan, menganjurkan jika setiap mata kita memandang binatang ternak yang akan dikorbankan, maka disunnahkan bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Saat kita melihat satu ekor dari binatang yang akan dikorbankan, maka disunnahkan kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dikatakan siyam yauminha, puasa satu hari di 10 hari Dzulhijjah kasiyami sanah, seperti puasa 1 tahun lamanya. Wa qiyam layali, dan menghidupkan malam harinya dengan ibadah di 10 Dzulhijjah kaqiyami lailatul qadar, seperti beribadah di malam Lailatul Qadar yang luar biasa pahalanya. Maka ambillah kabar gembira ini, jikalau kita diberi kesempatan untuk masih hidup di dunia, insyaallah mulai nanti malam masuk 1 Dzulhijjahnya, sambutlah dengan riang dan gembira karena musim keuntungan bagi orang mukmin. Sa'id bin Jubair berkata, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, atfi'u surajan la tutfi'u surajakum, jangan kalian matikan lampu-lampu rumah kalian. Isyarat, hidupkan dengan banyak ibadah, kurangi istirahatnya, kurangi main-mainannya, perbanyak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah tak bisa ditemui oleh orang, tidak mendapatkan waktu untuk banyak ngobrol, fokus banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak berbakti kepada orang tua, menolong sesama, serta berbagi kebahagiaan dengan umat yang lainnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memakai sebagai sumpah di dalam surat Al-Fajr, firman-Nya wal fajri, demi fajar. Ada yang bilang yang dimaksud fajar adalah fajar Arafah atau fajar yaumun nahar 10 Dzulhijjah. Wal fajri wa layalil 'ashr, demi malam-malam 10. Yang dimaksud malam-malam 10 adalah 10 Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi hari genap dan hari ganjil. Hari genap adalah 10 Dzulhijjah, hari ganjil adalah hari 9 dari Dzulhijjah, hari Arafah. Ulama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama hari Arafah adalah afdal ayyamid dunya, afdal yaum min ayyamid dunya, paling afdalnya hari sedunia adalah hari Arafah.
paling baiknya hari sedunia adalah hari Arafah, maka kita dianjurkan untuk berpuasa di hari itu. Yukaffir sanah allati ma'al madiyah wal adiyah. Dalam riwayat bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu besar keutamaan yang ada di dalam 10 Dzulhijjah. Beramal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal soleh di hari-hari lainnya. Maka sambutlah ibadallah seruan Quran ini, seruan hadis Nabi ini, dengan menyambutnya dengan banyak beribadah di hari 10 Dzulhijjah ini. Terkumpul ummahatul ibadah, terkumpul raja dari semua raja ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Ada ibadah puasa di hari 9-nya atau mulai dari tanggal 1-nya. Ada ibadah sholat di dalamnya, ada ibadah haji di dalamnya, dan ada ibadah sedekah di dalamnya. Terkumpul ummahatul ibadat di 10 Dzulhijjah. Maka kita sebagai hamba Allah yang sudah dibeli oleh Allah, jiwa kita, harta kita untuk ditukar surga. Innallaha ishtara 'alal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang pemilik hakiki berbahasa dalam Al-Quran, sungguh telah membeli Allah dari kita jiwa dan harta kita untuk ditukar dengan surga. Maka juallah kepada Allah, waktumu berikan kepada Allah, umurmu yang tersisa berikan dan makmurkan dengan Allah. Kau akan beruntung dengan perdagangan ini. Perdagangan yang rabihah, perdagangan yang menguntungkan adalah perdagangan dengan Allah. Kita berikan waktu kita kepada Allah, kita berikan kesehatan kita untuk Allah. Isi dengan banyak ibadah di 10 Dzulhijjah ini. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan dengan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Allah berfirman, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilih. Imani Allah dan Rasulnya, kemudian berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia waktunya bagi kita yang belum disempatkan ke Mekah sana. In kunta bil baiti ba'id fa rabbul bait qarib. Kalau kamu jauh dari Ka'bah, maka yang punya Ka'bah dekat denganmu. Jika kamu tak bisa wukuf di Arafah, maka berwukuflah dari semua yang diharamkan oleh Allah. Berdiamlah, berhentilah dari semua yang diharamkan oleh Allah. Jika kau belum bisa juga berkorban untuk menyembelih binatang korban, kau tak punya harta untuk membelinya, maka korbankanlah waktu dan sehatmu di jalan Allah. Isilah dengan banyak ibadah, perbaiki sholatmu, berjamaah melakukannya, khusyuk menjalankannya. Kemudian ambillah bagian dari sedekah yang bisa kau amalkan. Hidupkan malam-malam harinya dengan ibadah seperti malam Lailatul Qadar pahalanya. Dan berpuasa paling setidaknya di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Terampuni dosa yang lalu dan yang akan datang dari dosa-dosamu. Artinya dosa yang akan datang diampuni padahal belum melakukan. Kata ulama, artinya kau akan dijaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Diampuni maksudnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang ada di sini ambil bagian dari ibadah di 10 bulan Dzulhijjah. Mari kita ambil bagian dengan salat subuh berjamaah. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang baik disebutkan, man shalla subha fi jamaah,
siapa yang salat subuh dalam jamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk setelah salat subuh berzikir hatta tatlu'a alaihi syams, berzikir sampai terbit matahari, kemudian yusalli rakaatain, dia salat 2 rakaat salat sunnah, falahu, maka untuknya pahala haji dan umrah sempurna. Jaminan pahala sempurna haji dan umrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah, kemudian ambil pahala dari melihat Ka'bah dengan melihat orang tuamu yang di rumah dengan pandangan ta'zim dan hormat, penuh dengan cinta dan kebaktian. Pandanganmu kepada orang tuamu dengan penuh hormat, sebagian ulama mengatakan itu lebih baik daripada memandang Ka'bah sekalipun, ibadallah. Maka Allah tidak menutup pintu-pintu kebaikan itu kepada kita yang belum bisa ke Mekah Madinah sana dengan membuka pintu kebaikan yang lainnya. Maka waktunya untuk kita ambil bagian di 10 Dzulhijjah ini. Kemudian yang mampu di antara kalian berkorban, maka berkorbanlah dimulai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, karena tidak ada amal yang baik di hari itu selain dari menumpahkan darah kurban dan bertakbirlah kepada Allah. Bagi yang mau berkorban, maka dari tanggal 1 tidaklah usah memotong daripada rambut dan kukunya, agar semuanya ikut bersaksi di hari penyembelihan dengan pengorbanan yang diberikan untuk membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memakmurkan 10 Dzulhijjah yang akan datang ini. Semoga kita dapat bagian yang banyak dari ampunan dan rahmat Allah, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang selamat di dunia dan akhirat. Yang lewat dari dosa ini diampuni oleh Allah, yang tersisa dari umur ini diberkahi sama Allah. Saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, Allah beri kesehatan dan keselamatan setelah diterima ibadahnya, dan ibadah yang diterima mendatangkan rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya saudara kita yang ada di Palestina sana, Allah terima yang syahid di antara mereka, Allah rahmati yang meninggal dunia di antara mereka, dan Allah beri kesabaran kepada keluarga yang hidup di antara mereka, serta semua umat Islam dimanapun berada. Allah lapangkan yang susah dari mereka, Allah sembuhkan yang sakit dari kita, Allah kabulkan hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Semakin hari semakin baik, semakin takwa kepada Allah, semakin hari semakin diridhai oleh Allah, sampai datang hari terbaik kita, saat kita harus pulang ngadep Allah dalam keadaan husnul khatimah ketika mati, dimaafkan ketika dihisab, aman dari azab, dan diberi kesempatan untuk melihat Allah di surganya nanti bersama orang tua, keluarga, guru, dan anak kita semuanya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وبقوله يعتد المعتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين